Berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sumut Medan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menerima dengan sukacita apa yang Kau firmankan kepada kami hari ini. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Anak-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Ya, sesuai dengan leksionari harian, bacaan kita diambil dari Mazmur 16, Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 6 ayat 3, dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi nas kita adalah 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inti Injil. Sering manusia merasa tenang ketika hidup berjalan baik, kerjaan lancar, keluarga tertata, kesehatan terjaga, dan orang-orang sekitar memberi dukungan. Namun ketenangan seperti itu mudah terguncang saat salah satu penopang hidup mulai goyah. Pada saat itulah terasa betapa manusia memerlukan dasar yang tidak berubah oleh keadaan. Iman Kristen mengarahkan kita kepada dasar itu, bukan pada kekuatan diri, melainkan pada karya Kristus yang telah mati dan bangkit. Dari sanalah hidup memperoleh pegangan yang kokoh, bahkan ketika banyak hal di sekitar kita berubah. Firman yang disampaikan Rasul Paulus merangkum inti kabar keselamatan dengan sangat padat. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan lalu dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kesaksian ini sejalan dengan pengharapan Mazmur 16 yang memandang Allah sebagai sumber kehidupan, pribadi yang tidak membiarkan umatnya dikuasai maut, melainkan menuntun mereka ke dalam sukacita yang penuh. Gema serupa terdengar dalam Kidung Agung ketika sang kekasih dipandang tiada banding, dan hubungan kasih itu ditegaskan dalam ikatan saling memiliki. Gambaran yang indah tentang persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Dari Mazmur, nyanyian kasih hingga berita rasuli, kitab suci memperlihatkan arah yang sama. Allah membawa umat masuk ke dalam hidup sejati melalui Kristus yang mati dan bangkit. Dengan demikian, Injil bukan sekadar kabar yang menenangkan hati, tetapi kebenaran yang menopang seluruh hidup orang percaya. Ketika rasa bersalah, kegagalan, atau kecemasan datang, manusia mudah mencari pegangan pada kemampuannya sendiri. Renungan ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Injil yang membangkitkan iman pada awal tetap menjadi kekuatan yang memelihara iman setiap hari. Keyakinan itulah yang menumbuhkan keberanian untuk menjalani hidup, kerendahan hati untuk bertobat, dan kesetiaan untuk tetap melayani. Selama Kristus yang bangkit tetap menjadi inti hidup, langkah orang percaya tidak akan kehilangan arah. Ya, Kristus yang bangkit adalah dasar yang hidup yang teguh, sumber sukacita, dan arah langkah orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mati, Engkau telah dikuburkan, dan pada hari ketiga Engkau dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dan itulah yang menjadi dasar iman kami. Itulah inti dari Injil, kabar kesukaan, kabar keselamatan, menjadi pegangan hidup kami. Ini tidak akan berubah, tak akan lekang dimakan zaman.
Biar kepada inti ini kami senantiasa kembali, agar hidup kami tidak terombang-ambing. Kami tidak goyah, kendati keadaan sekitar kami berubah-ubah. Terima kasih ya Kristus. Terpujilah Engkau bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, dahulu, kini, dan terus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.